Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian kita halaman yang keempat, kitab Tanbihul Ghafilin, manteng dalam kaitan bab ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li wa yassir. Sallallahu alaihi wasallam. Qala al-faqihu rahimahullah, haddatsani jama'atun minal fuqaha bi asanidihim an Uqbata bin Muslim an Samiril Adhihi haddatsahu annahu dakhalal Madinah fa idza huwa birajulin qad ijtama'a alaihin nasu faqultu man hadha faqalu Abu Hurairah fadanutu minhu wa huwa yuhadditsun nasa falamma sakata wa khalla qultu lahu ansyadka haddatsani hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hafaztahu haditsaka bihi wa alimtahu. Faqala Abu Hurairah uq'ud. Berkatalah faqih rahimahullahu ta'ala telah membacakan satu hadis akan aku oleh satu jamaah daripada fuqaha dengan segala sanad-sanad mereka yang diambilkan daripada Uqbah bin Muslim daripada Samir al-Adhihi bahwa sungguhnya masuk ia akan Madinah. Uqbah bin Muslim masuk ia akan kota Madinah. Fa'idan huwa birajulin, maka ketika itu dianya bersama seorang laki-laki. Qad jama'a alaihin nasu, yang sungguh berkumpul atasnya laki-laki oleh segala manusia. Faqultu, maka aku tanyakan, man hadza, siapa orang ini? Faqalu, mereka menjawab, Abu Hurairah, dianya itu adalah Abu Hurairah. Uqbah bin Muslim bak saboh urau netamong di dalam kota Madinah. Tiba-tiba nekalan sidra urang agam yang tengah dikeliling oleh umum manusia. Beliau duduk bak tengah-tengah, yang sekelilingnya adalah umum jamaah manusia. Lalu Uqbah bin Muslim bertanya di antara para jamaah tersebut, siapa orang ini yang sedang dikerumuni oleh manusia? Di antara jamaah menjawab, beliaulah Abu Hurairah.
Fadanutu minhu, maka aku dekati majelisnya Abu Hurairah, padahal dianya itu sedang membacakan hadis akan manusia. Maka manakala diam Abu Hurairah, artinya waktu senggang, hanale ke semua berat, wa khalla, dan sunyi ia dari manusia, qultu lahu, aku berkata baginya Abu Hurairah, ansyadka, aku memohon akan engkau wahai Abu Hurairah, haddasani hadisan sami'atahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bacakan olehmu akan aku suatu hadis yang telah engkau dengarkan akannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hafaztahu, dan telah engkau hafal akannya. Haddatsaka, akan hadis engkau, bihi, dengannya hadis, wa alimtahu, dan telah engkau ketahui akannya hadis. Faqala, ketika itu Abu Hurairah berkata, uq'ud, bila demikian keinginan engkau maka duduklah. Li'uhdisuka bihaditsin haddasanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ma'ana ahadun ghairi wa ghairih, sungguh aku akan membacakan suatu hadis akan engkau dengan hadis yang telah membacakan akan daku hadis tersebut oleh Rasulullah, yang tidak ada ketika itu bersama kami seseorang pun selain aku dan dirinya Rasulullah. Menyenyan keinginan gata wahai Uqbah, bodoh ile jinau akan lun baca kepada gata sabuh hadis bahwa Rasulullah neijazah hadis tersebut kepada ulun tuan, hana methidra urang pi bakwatenya melainkan lun dan bersama Rasulullah, cuma kamu dua. Hadis tersebut rupanya bakwatnya nekun li Abu Hurairah, ketika Rasulullah membacakan hadis tersebut kepadaku tidak ada orang lain bersama kami. Summa nasagha nasaghatan, artinya syahiqa syahqatan, kemudian beliau menarikkan nafas. Leuh nekeun li Abu Hurairah nyu akan lun baca kepada kata sabuh hadis yang hadisnya musidra urang gelem pernah gedengar. Lalu Abu Hurairah nu tarik dafah, leuh nu tarik dafah li Abu Hurairah, faharra mughasyian alaihi, fakharra mughasyian alaihi, maka terjatuh ianya Abu Hurairah hal keadaan pingsan ia. Leuh nekeun li Abu Hurairah nyobot tadi ngaba, nyo hadis nyo gelem pernah urang lain dengar. Bahkan tak kala Rasulullah menyampaikan kepada diriku cuma kami berdua, tidak ada seorang pun yang lainnya. Lalu nehela siga ne tarik dapat, leuh ne tarik dapat, musumpam Abu Hurairah pingsan. Lalu famakasa alaihi qalilan, maka terdiam hal keadaan sedikit, hana trip leuh kejadian pingsan Abu Hurairah. Summa afaqa, lalu kemudian sembuh beliau, wa masaha wajhahu, dan beliau pun menyapu mukanya. Faqala, ahwate kapulih daripada pingsan, lalu nesampuh muka. Leuh nesampuh muka li Abu Hurairah nekeun balik, sungguh aku akan membacakan akan kamu dengan satu hadis yang telah membacakan akan aku akannya hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa nasyagha nasyaghatan ukhra, leuh nu ucap kalimat yang sama kali yang kedua, nu tarik lam tiga dapat, leuh nu tarik dapat, rupanya pingsan kali kedua. Artinya apa kan? Makna daripada hadis tersebut berarti rayu datang
Maka ketika Abu Hurairah ni ingat makna dan maksud daripada hadis tersebut, galam nete mengsampaikan drawat terlebih dilai pingsan. Famakasa tawilan, maka terdiam ia hal keadaan lama. Nyo kali kedua agak trip becut pingsan. Summa afaqa, kemudian beliau kembali sembuh. Wa masaha wajhahu, dan kembali menyapu akan wajahnya. Faqala, maka berkata kali yang ketiga, la uhdisunnakum, sungguh aku akan membacakan kepada kamu dengan satu hadis. Haddatsanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membacakan kepada aku akannya hadis oleh Rasulullah. Thumma nasyaga nasyagatan ukhra, kemudian ditarik 3 tuk nafas, pingsan lom kali kelai. Famakasa tawilan, trip bacut dalam keadaan pingsan tu. Thumma afaqa, ketika siuman daripada pingsannya. Wa masaha wajhahu, dan menyapu oleh Abu Hurairah akan wajahnya. 2 kali kelai pingsan tengku. Faqala, lalu Abu Hurairah kembali mengatakan kepada Uqbah bin Muslim, peunekeun, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah membacakan akan aku satu hadis oleh Rasulullah. Faqala, Rasulullah bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, idza kana yaumal qiyamah, ketika datanglah hari kiamat, yuqadha baina khalqihi, maka akan diputuskan urusan, akan diputuskan segala hukum, bi anna baina khalqihi, di antara segala makhluknya Allah. Fa kullu ummatin ja'iyatun, maka tiap-tiap umat, baik umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Muhammad, maka bakwatan ja'iatun, mereka itu tunduk semua di hadapan Allah. Fa awwalu man yud'a bih, sawa urang pertama yang nehoi bakwatanya li Allah, bakwatan pemeriksaan. Kata Rasulullah, maka bermula orang yang pertama yud'a bih, yang dipanggilkan akan dia rajulun, itulah orang-orang qad jama'al Qur'ana, yang sungguh telah mengkhatamkan ia akan Al-Quran. Orang yang pun tetap gehoi untuk ura kiamat tenggu, orang yang kali pernah mengkhatamkan Al-Quran hina dalam dunia. Orang yang sering baca Quran, yang pertama dihisab, yang pertama diperiksa. Yang kedua, warajulun qatala fi sabilillah, orang-orang yang terbunuh ia di dalam jalan Allah, dalam perang sabilillah. Yang kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga kata Rasulullah, warajulun, laki-laki kathirul mali, yang memiliki banyak harta. Maka orang yang pun tak dihisab, yang pertama orang khatam Al-Quran, iaitu orang yang alim. Makna khatam Al-Quran, orang yang muladhamah dengan ilmu, ya orang alim nego. Para ulama-ulama ahli ilmu, orang-orang semua buat perti dengku-dengku, yang ke perti kamu nego. Nah, yang perti tak, yang awal tak tagih hisab. Kan orang awam tu yang awal hisab, orang alim. Yang kedua yang awal hisab li Allah Ta'ala, orang yang mati dalam perang sabilillah. Yang kedua orang yang memiliki banyak harta ketika hidup di dunia. Fa yaqulullahu Ta'ala, maka ketika itu Allah berkata lil qari, yang pertama bagi orang yang selalu membaca Quran, orang-orang yang senantiasa mengkhatamkan Al-Quran. Penekali Allah Ta'ala, alam a'lamuka ma anzaltu ala rasuli, adakah tidak aku beritahu kepada engkau apa yang telah aku turunkan di atas rasulku.
Gekun ba urung-urung alim ni. Urung-urung yang senantiasa baca Quran. Kepada para ulama, urung-urung tu membuat. Hai. Pehana truk bak gata. Putra yang kalih lun putron kepada Rasul lun Muhammad. Yang bahasa pertama dulu. Kan kepuja awak dulu. Pehana lun bithe bak gata. Putra yang kalih lun bithe kepada Rasul lun Muhammad. Artinya segala hukum yang tersimpan di dalam Al-Quran pehanai putruk kepada kata ahli Rasulullah yang getanya oleh Allah. Man menyebab getanya urus malim lagi yang getanya kengkead. Pertanyaan pengejekan bu. Qala, orang yang senantiasa membaca Al-Quran menjawab, bala ya Rabbi, kalau kamu tepu mandumnya. Bahkan kamu senantiasa belajar dengan isi Al-Quran. Qala, Allah menjawab, famadza amilta, apa yang telah engkau perbuat, fima alimta, pada apa yang telah engkau ketahui. Menyekat truk ban bandum bak kata yang kata pubut idonya, putra yang kata pubut yang sesuai dengan kata tepu. Maka dia jawab bahawatanya, qala kuntu aqwamun bih, adalah aku ya Allah aqwamun bih, senantiasa mendirikan dengannya Al-Quran, ana al-laili wan nahar, setiap malam dan setiap hari. Kamu tiap malam membaca Al-Quran ya Allah, situn siga kamu mengkhatam Al-Quran ya Allah, bahkan kamu senantiasa mempelajari isi Al-Quran ya Allah. Pernah jawab oleh Allah bakwatanya, tiap malam tiap urau kamu baca Quran ya Allah, tiap malam tiap urau kamu semua berat ya Allah, tiap malam tiap urau kamu purna gab ya Allah. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala berkata lahu bagi orang tersebut, kadzabta, tulis kata. Tak pegah tiap malam tak semua berat, tiap malam tak baca Quran, si bulan siga tak khatam Al-Quran, kadzabta, sulit kata. Wa taqulul malaikah, para malaikat pun ikut mengatakan kadzabta, sulit kata. Bal aratta, bahkan yang engkau maksud ayyuqala, akan bahwa engkau kata, akan bahwa dikatakan fulanon oleh si fulan qari'un. Sulit kata, tak pegah tiap urut tak baca Al-Quran, tiap malam tak baca Al-Quran, tak khatam Al-Quran, tiap bulan, sulit kata. Nyali kata tak buat Al-Quran yang laganyan meirama, laganyan indah, nyen kan supayanya ikut legop katanya adalah qari. Tujuan tak semua buat le katakan tujuannya ikut legop kata tengku, kata urang malim, kata abu, kata ulama. Tulet kata kan karena lon yang ketimplak oleh Allah Ta'ala. Kadzab dah sulit. Aradda ayyuqala fulanun qari'un, padahal dia kata berkeinginannya disanjung legop, makanya ikut ke gop nak baca Quran, ikut ke gop kata zikir. Tujuannya ipu mulia legop kan karena lon kepegah oleh Allah. Faqad qila dzalika, maka sungguh diberlakukan akan demikian pula bagi yang lain. Nah, maka faqad qila dzalika, maka sungguh telah dikatakan, telah berlaku akan demikian. Keinginan katakannya ipu jauh legop, punya keinginan katanya ipu jauh legop, pujiannya kekali kata rempok orang hidupnya menyakali katanya hana balasan ini. Pakon tak baca Al-Quran berakan ma'alun-alun, tiap malam imlasa menyahanami mana jadi buat watenami baru tembut nyai pegah legop. Tu gata god, gata urung sampai baca Quran, gata nyokari, gata urung khatam Quran. Nyan pujian nyan kekalih terempok idonya ka berarti kabeh hana balasan ini. Kada tujuan kata untuk mendapatkan pujian daripada manusia. Pujian tersebut telah engkau dapati, maka tidak ada balasan daripada aku kata Allah. Karena engkau membaca Al-Quran bukan karena aku, engkau belajar ilmu bukan karena aku,
Gata terberat, gata tersemua berat. Tujuan pakon. Yang ipu mulia legap. Kemuliaan yang kali gata rempak idonya. Gak. Kabe? Hana balasan ini nama keberat. Wa yuqalu. Dan dikatakan li sahibil man. Bagi orang yang memiliki banyak harta. Perkataan yang bak perti orang kaya. Madza amilta fima ataitu kabih. Apa yang telah engkau berbuat pada harta yang telah aku berikan akan engkau di dunia. Ada harta yang kalau lon titip kepada kata idonya nyen putra kata pelaku dengan hartanya. Gejawab le perti urang na rezeki. Qala ya Allah kuntu asallu bihir rahimah. Adalah aku sambung dengannya silaturahim dengan hartanya ya Allah. Lon sambung silaturahim sesama mukmin mukminat, lon bersedekah, lon wakaf, lon hibah dan sebagainya. Wa atasaddaqu bih, bahkan hartanya lon bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Fa yaqulullahu ta'ala kadzabta. Lalu Allah getimplak seperti orang kaya bahwatanya tulet kata. Tak pegah, tak hibah, tak wakaf, tak bersedekah karena Allah dan sebagainya. Sulit kata. Wa taqulul malaikah. Malaikat pun ikut berkata, kadzab tak bi ya Allah sulit ji. Bal aratta, bahkan engkau kehendaki ayyuqala fulanun jawadun sakhi. Bahkan yang engkau kehendaki bahwa dikatakan oleh orang lain bahwa engkau itu sangat dermawan. Pakon tamu sedekahnya ikut legap cukup pemurah tungkunyan, cukup ringan tangan tungkunyan. Nyekenan tujuan kata. Menyekenan tujuan kata faqad qila dzalika. Kali kata dapati orangnya hidupnya pujian-pujian yang demikian. Ketika gata mu sedekah ke populen ipu Jawa gata mu tonton le populen ke kali terempak pujiannya engkak menyekak kabeh jahora ka juga deh hana balasan ini ubah. Maka menunjuki apa? Setiap apapun yang kita lakukan bukan karena Allah, maka hana berharap balasan ba Allah. Wa yu'ta billadzi qatala fi sabilillah. Kali ketiga didatangkan dengan orang-orang yang meninggal di dalam perang sabilillah. Orang-orang yang meninggal dalam peperangan menegakkan agama Allah, yang tujuan 100% pedang agama. Fayaqulu lahu, maka Allah berkata kepadanya, limadza qatalta, bagaimana engkau meninggal? Ya ngetanya Allah, hai gata apa sebab mati lagi? Qala, mereka itu menjawab, qataltu fi sabilika. Ya Allah, aku berperang pada jalanmu ya Allah, untuk menegakkan agamamu ya Allah, hatta qutiltu, sehingga aku meninggal dalam peperangan tersebut. Fa yaqulullahu ta'ala, lalu Allah berkata, kadzabta, sulit kata. Kapegahmu perang karena lon pedang agama lon sulit. Wa taqulul malaikah, para malaikat pun ikut berkata, kadzabta, sulit kata. Bal aratta ayyuqala laka fulanon jari'un, bahkan engkau kehendaki tujuan engkau berperang yang demikian supaya dikatakan orang jari'un, engkau itu adalah pahlawan. Hanya dengan darahmu, hanya dengan kegigihanmu agama itu bisa berkembang, bisa tegak. Nyan pujian nyan kata rempok li kata faqad qila dzalika, kan dia merempok li kata status pahlawan idonya. Gata kusidra pahlawan, gata adalah pahlawan yang gagah yang mendirikan agama Allah. Kalau merempok pujiannya, kalau ya ni kala. Summa daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Kemudian kata Abu Hurairah, menepuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya ala rukbati, di atas lututku. Faqala, lalu Rasulullah mengingatkan, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ulaika salasatu awwalu khalqillahi ta'ala tas'uru bihim narun yaumal qiyamah.
Ketiga kelompok itulah orang yang pertama di antara makhluk Allah Ta'ala yang dibakar dengan mereka oleh api neraka pada hari kiamat. Tahu urang pun geculok dalam neraka tenggu. Kau nurun tinggal semayang. Kau nurun hana bayar jaga tenggu. Sawasit urang pun yang geculok dalam neraka. Yang pertama perti urang malin. Urang-urang semua berat. Urang-urang yang baca Al-Quran tetapi karena ria, bukan karena Allah Ta'ala, ingin mendapatkan pujian dan kemuliaan di sisi manusia. Nyan urang pun geculok dalam neraka. Yang kedua, sau urang yang geculok dalam neraka urang pun, itulah urang melinggai di dalam perang sabilillah. Memang tujuan peperangan tersebut semata-mata untuk menegakkan agama Allah. Apalagi dilikat seuh para ulama, dilikat seuh para nabi, apalagi dilikat seuh Rasulullah. Kata niat wata ta'ulahi menegakkan agama, akan tetapi nama serih lah mati katanya. Nyo mati-mati lun merempak pujian pahlawan. Kan semata-mata karena Allah. Nyan urang pun tatat geculok dalam neraka oleh Allah. Yang kedua, urang kaya tu, yang senantiasa dengan kekayaan ganyan ge sedekah, ge hibah, ge wakaf. Kan kaya liat tenggu. Masjid karak Sabah Tirawa ke pegat. Kan kaya liat, punya kaya liat sana perlu pegah. Punya kaya liat siapa ngai salabah ni. Nyo kaya pemurah tenggu. Sedekah, wakaf, hibah dan sebagainya, tetapi bukan karena Allah. Muterih lamate ingin mendapatkan pujian. Tanya urang yang pemurah, tanya urang yang begitu ringan tangan, hanjat takalan urang pedih dan sedih, ingin mendapatkan pujian bak manusia. Maka hana balasan bak Allah. Nya urang kelih yang paling awai tamu neraka tu. Maka kesimpulannya putra, bemarang kapua yang tapubut segala amal kebajikan hana 100% karena Allah, maka amal kebajikannya hana nilai ba Allah. Karena hana nilai ba Allah Ta'ala, maka hana balasan tebuh. La yuqbalullahu a'mala illa ma kana bihi khalisan. Nepegah li Rasulullah, Allah tidak akan menerima amalan kecuali amalan itu dibarengi dengan keikhlasan. Wa in qalla, walaupun ditetat ke dia. Kuputele temahana ikhlas, lebih gadit yang penting dibarengi dengan ikhlas. Maka putra, kebajikan yang tak puput hana ikhlas tengku, yang sama dengan kebajikan yang mati. Ikhlasnya ibarat ruh, nyawang. Amai kebajikan hana dibarengi dengan keikhlasan, yang amal kebajikan yang mati, hana meyum, hana mengharga tengku. Qala berkata Abu Hurairah, fabalagha dzalikal khabaru ila Muawiyah, maka manakala sampailah berita hadis tersebut kepada Muawiyah, fabaka bakaan syadidan, maka menangis ianya Muawiyah akan tangisan yang bersangatan. Wa qala, dan berkata ianya Muawiyah, sadaqallahu wa rasuluh, maha benar Allah dan Rasulnya Allah. Thumma qara'a hadhil ayah, kemudian membaca ianya Muawiyah akan ini ayat. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-naru wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Ketika hadisnya disampaikan oleh Abu Hurairah kepada Muawiyah, nukli Muawiyah dulu. Itanya ketika terdengar hadisnya santai mendang, slow mendang, seolah-olah nya hana ruhlung dalam hadisnya, nya nak tragomnya. Ya, santai mendang. Nyan kegop pegahnya, hana ruhlui dalam. Abu Hurairah tengku galam kebaca hadis tengku, galam kebaca. Baru nekun ba Uqbah bin Samir, wahai Uqbah bin Samir, hadisnya cuma lon yang dengar ba Rasulullah, hana urang lain yang dengar ba Rasulullah, cuma kamu dua. Liu ketari dapat pam tumpam pingsan. Bakal karena diingat Abu Hurairah, roh lon lam kelompok urang malim pertama sekali ta mau neraka.
Nyan yang ia Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah termasuk sahabat yang paling alim. Di antara sahabat yang malim itulah Abu Hurairah. Ia kata ketika kebaca kali pertama li Rasulullah yang disampaikan putra orang yang alim. Nyo yang pun datang dihisap ingat Abu Hurairah. Nyo lon sampaikan hadinyo roh lon di dalam. Maka dia pingsan. Dia boleh pingsan ke sampuh muka ke kelam wahai Uqbah bin Samir. Hadisnya cuma disampaikan baklon li Rasulullah hana orang lain bersama kamu. Dia tak dapat pingsan gelap berat. Ketika beliau mengingat makna dan maksud daripada hadis tersebut putra terbeban kepada diri pribadi. Kadang silon maksud dalam hadisnya. Makanya ketika dibaca hadis tersebut li Abu Hurairah kepada Muawiyah, nekli Muawiyah. Bahkan nekli Muawiyah diingat puaruh lon ni dalam. Karena Allah kagak titipkan ilmu yang baklon. Naruh lon termasuk urung pertama tamang neraka anda. Karena urung pertama tamang neraka kan urung jahil, urung malim. Urung malim. Maka ilmu yang kagepi bak getanyo secara lahir nikmat tu. Lahir nikmat. Tapi bila mana dengan ilmu yang semakin jauh getanyo dengan Allah, laknat tu. Harta nikmat tu harta secara lahir. Tapi bila mana dengan semakin le harta getanyo semakin jauh dengan Allah, laknat tu. Pangkat nikmat tu secara lahirnya, pangkat. Karena semakin tinggi pangkat, semakin tinggi kedudukan, semakin tinggi kemuliaan, nikmat tu. Tapi bila mana dengan pangkat dan jabatan itu semakin menjauh kita dengan Allah. Jauh laju-laju katanya dengan ketaatan, jauh laju-laju katanya dengan agama, jauh laju-laju katanya dengan ridha Allah. Pangkat jabatannya laknat tu. Lahir saja nikmat. Makanya kepandaian, kecerdasan secara zahiriah itu adalah nikmat. Karena semakin cerdas urang semakin mulia sebab. Semakin cara urang semakin mulia. Semakin rayuk titel doktorandos, SHI, MA, yang semakin master dan sebagainya semakin berat mulia urang. Semakin tersanjungi secara duniawi ya nikmat tu. Karena makin berat mulia kan makin nikmat, makin tersanjungi kan makin nikmat. Maka karena sesuai sanjungannya dengan keinginan nafsu. Maka apapun yang sesuai dengan keinginan nafsu itu semuanya dikategorikan kepada nikmat. Tapi ingat, dengan semua nikmat tersebut semakin dekat kita dengan Allah atau semakin jauh. Apabila semakin dekat maka alhamdulillah benar adanya itu adalah sebuah nikmat. Tapi bila dengan nikmat tersebut malah kita semakin menjauh dengan Allah Ta'ala, jauh taat katanya dengan Allah, nyalaknat. Artinya bahagian daripada azab yang disegerakan kepada katanya. Makanya ketika Allah Ta'ala sayang ke katanya dengku, laulang tiga tu yang gebi ke katanya dengku kan yang menyenangkan bagi diri katanya. Persid yang gebi ke katanya oleh Allah Ta'ala yang katanya butuhkan. Maka setiap yang dibutuhkan belum tentu itu hal yang menyenangkan. Dan setiap hal yang menyenangkan belum tentu itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan. Maka yang gebi Allah ke katanya putra, yang katanya butuhkan itu kan yang katanya senangi. Maka kekala oleh Allah Ta'ala, karena Allah kasayang ke katanya, maka Allah persiapkan katanya sebagai ahli syurga. Kekala oleh Allah menyaji leh dalam kampung, nyaji tatat dengan syurga, jauh. Karena dalam kampung le pengaruh. Ja ke nawa ja ke deh buat tam sapuhan. Karena pakon hana mepagua. Maka gepegat program oleh Allah Ta'ala, program asbab. Lalu idrab dengan asbab tersebut. Itulah LP. Rupanya Mbak LP nak hafid Al-Quran, Mbak LP nak pengajian. Gena tebiat hanjut mepagua sebab. Sehingga tebiat daripada LP hana teri kemudian kamate. Rupanya Allah gepersiap gi ke sebagai asal syurga. Cuma akibat dasar sebabnya hana god, hana god idrab dalam penjara. Sebab hana god. Padahal akibat dibalik sebab tersebut sungguh cukup god. Maka memang Allah gepersiap gi sebagai asal syurga melalui sebab idrab gekebah di dalam penjara, nyak lebih taat, nyak lebih tawajih dengan Allah Ta'ala. Ya, negara. Makanya skenario Allah ada baca tu. Ketika dia katanya udip normal penuh dengan kenikmatan, nyupuh ke Allah bit-bit kat sayang ke katanya dalam dendai. Maka coba katanya tilik ulang.
dengan penuh kenikmatan tersebut, dengan nikmat yang semakin tahu katanya dengan Allah atau semakin jauh? Monya dengan nikmat yang semakin tahu katanya dengan Allah, alhamdulillah. Berarti yang bibit nikmat. Berarti Allah mentang sayang ke katanya. Tapi sebaliknya bila mana gebi nikmat ke katanya semakin jauh, laju-laju katanya dengan Allah, nya laknat tu. Nya ke yang dimaksud dengan istidrat. Gepulaleh manusia dengan berbagai macam bentuk kenikmatan dan kesenangan agar si manusia tersebut semakin jauh daripada Allah, semakin jauh dengan nikmat Allah, semakin jauh dengan ridha Allah. Yang gepulaleh dia dengan nikmat tersebut karena memang dia yang gepersiap oleh Allah sebagai azab neraka. Yang bertega-tega tetap